Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu yang pada kesempatan ini akan mencoba memaparkan materi terkait dengan metodologi ilmu, yang mana ini merupakan subbab materi dari mata kuliah Islam dalam disiplin ilmu. Mungkin bisa di next. Nah, untuk pembahasannya sendiri ada 3 subbab yang kami akan bahas. Yang pertama itu ada pengertian dari metodologi ilmu, yang mana akan dijelaskan oleh Gary Erlangga dan Mila Nursindi Rahayu. Materi yang kedua akan mengenai problem dan krisis sains modern, yang akan dijelaskan oleh Herdin Muhtarom dan Nida Widiasri. Materi ketiga yaitu The Islamic Worldview sebagai metodologi ilmu, yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Abdul Harif Robin, oleh Rina Karyani, dan juga Nur Cahyo Firdaus. Next. Nah, next lagi. Nah, untuk materi pertama, seperti yang saya sebutkan tadi, akan dijelaskan oleh Gary Erlangga dan Mila Nursindi Rahayu. Kepada keduanya dipersilakan. Baik, terima kasih Saudara Abdullah Arif Robin yang telah memberikan kesempatan saya dan juga Mila untuk menyampaikan terkait dengan hakikat metodologi. Di sini saya ingin menjelaskan bahwa metodologi dapat diartikan sebagai ilmu yang berisi tentang pengetahuan atau cara-cara tertentu dalam mengkaji dan terstruktur dalam memperoleh ilmu yang jelas, sehingga metodologi ini dapat kita maknai bahwa adalah suatu upaya atau usaha atau ilmu yang berisikan dengan tentang cara-cara untuk memperoleh ilmu itu sendiri. Nah, sedangkan jika kita membahas tentang metode, itu dapat diartikan sebagai usaha manusia dalam meraih pengetahuan. Jadi, metode dan metodologi pada dasarnya adalah dua hal yang berbeda, namun memiliki keterkaitan antar satu dengan yang lainnya. Jika kita ibaratkan bahwa hubungan antara metodologi dan metode dapat kita lihat layaknya tukang bangunan dengan arsitek bangunan yang saling bahu-membahu menyusun pancang pondasi bangunan. Oke, boleh di next, Nur Cahyo. Oke, sekarang kita bahas metodologi secara etimologis. Secara etimologis, metodologi berasal dari dua suku kata atau dari bahasa Yunani yang berasal dari kata metodos dan logos. Metodos itu sendiri memiliki arti yakni cara, sedangkan logos memiliki arti yakni ilmu. Sehingga dapat kita pahami bahwa metodologi adalah ilmu untuk yang berisikan cara-cara untuk memperoleh pengetahuan. Oke, boleh di next. Kita lanjut membahas tentang urgensi metodologi. Metodologi memiliki kajian berupa langkah-langkah untuk memperoleh pengetahuan ilmiah. Metodologi sebagai salah satu cabang ilmu lahir karena kompleksitas problematika seputar metode yang memerlukan penelaahan filosofis, kritis, dan mendalam. Sehingga dapat kita maknai bahwa metodologi ini lahir karena adanya suatu problem dalam ranah ilmu pengetahuan, di mana untuk memverifikasi kebenaran suatu ilmu atau dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, itu perlu digunakannya metode-metode. Oleh karena itu, pengetahuan yang diproses melalui metode ilmiah menjadi pengetahuan yang memenuhi syarat-syarat ilmiah sehingga dapat dikatakan sebagai suatu ilmu. Oke, boleh di next, Nur Cahyo. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mila Nursindi Rahayu. Pada Mila dipersilahkan. Ya, terima kasih Gary. Selanjutnya itu ada ilmu pengetahuan. Nah, secara filosofis, metodologi merupakan bagian dari ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana
prosedur kerja mencari kebenaran. Nah, prosedur kerja mencari kebenaran sebagai filsafat dikenal dengan sebutan epistemologi. Kemudian kualitas kebenaran yang diperoleh dalam berilmu pengetahuan terkait langsung dengan kualitas prosedur kerjanya. Next. Nah, ilmu pengetahuan memiliki sifat utama yaitu tersusun secara sistematik dan runtut dengan menggunakan metode ilmiah. Karenanya, sementara orang-orang menganggap perlu memiliki sikap ilmiah untuk menyusun ilmu pengetahuan tersebut. Dengan kata lain, ilmu pengetahuan memiliki 3 sifat utama, yaitu sifat ilmiah, metode ilmiah, tersusun secara sistematis dan runtut. Sikap ilmiah menuntut orang untuk berpikir dengan sikap tertentu. Dari sikap tersebut, orang dituntun dengan cara tertentu untuk menghasilkan ilmu pengetahuan. Yang selanjutnya, cara tertentu itu disebut metode ilmiah. Jadi dengan sikap ilmiah dan metode ilmiah, diharapkan dapat disusun ilmu pengetahuan dengan sistematik dan runtut. Next. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Herdin dan Nida. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai problem dan krisis sains modern. Oke, bisa di next ya, yuk. Nah, teman-teman, sebelum kita membahas terkait problem yang ada di dalam sains modern, kita akan membahas terkait hal menarik dalam sains itu tersendiri. Nah, ada 2 hal yang akan saya sampaikan. Pertama, sains hanya berkaitan dengan suatu objek terkait dengan fisik suatu pengetahuan. Nah, yang kedua, sains hanya mengakomodir 2 sumber ilmu saja. Pertama, rasio dan pengalaman indrawi. Oke, bisa di next. Nah, sebelum kita melanjutkan, kami mengutip dari seorang tokoh, Ian Gabor, mengenai relasi pengetahuan dengan agama dibagi menjadi 4. Nah, yang pertama itu pendekatan konflik. Nah, pendekatan ini saling menafikan di antara keduanya, yaitu agama dan pengetahuan sains. Nah, bagi pendekatan ini, sains dan agama memiliki bertentangan ataupun konflik itu sendiri. Nah, yang kedua, terkait pendekatan independensi. Pendekatan ini menyebutkan bahwa sains dan agama merupakan 2 dominan independen yang dapat hidup bersama selama mempertahankan jarak aman satu sama lain. Yang ketiga yaitu pendekatan dialog atau pendekatan yang memberikan suatu komunikasi ataupun berusaha membandingkan antara metode agama dan sains itu sendiri. Nah, yang terakhir itu pendekatan keempat tentang pendekatan integrasi. Nah, pendekatan ini berusaha membangun suatu kemitraan yang lebih sistematis dan ekstensif antara sains dan agama yang terjadi di kalangan orang yang menjadi titik temu di antara keduanya itu sendiri. Mungkin bisa di next ya. Oke, mungkin ini materi paling intinya ya teman-teman, berkaitan dengan problem dan krisis sains modern itu sendiri. Dalam perkembangannya, sains dengan adanya kemajuan sains dan teknologi sebagai ciri dari peradaban tersebut, ternyata seluruhnya adanya problematika dalam kehidupan manusia. Hal ini berarti sains modern mengabaikan semua unsur yang berkaitan dengan filosofi, budaya, dan kerangka spiritual. Hal tersebut dapat mengurangi adanya tingkat kebenaran dan membatasi adanya ruang lingkup kognisi ataupun pengetahuan dalam pengenalan manusia dan eksistensi hanya kepada sains sensasional dan segala sesuatu yang bersifat material. Nah, berkaitan dengan sains itu sendiri, adanya yang dinamakan sejarah sains. Nah, sejarah sains ini sudah berkembang dan tumbuh berkaitan dengan sains atau ilmu pengetahuan yang pada dasarnya tidak dapat bisa dilihat dengan tiba-tiba tanpa adanya proses penelusuran dalam perjalanan serta adanya klasifikasi sesuai dengan peradaban dalam perkembangan sains atau ilmu pengetahuan itu sendiri. Bisa di next, saya. Nah, berkaitan dengan problematika yang ada di dalam sains dan agama di dalam pengetahuan modern. Nah, di sini
adanya suatu perbedaan sains dan agama menjadi awal baik dalam relasi keduanya, masing-masing mempertahankan antara keunikan dan distigmatisasi. Sains dan agama tentunya memiliki sebuah kerangka objektif dan metodologi dan tujuannya masing-masing yang telah disampaikan oleh Gary dan Mila yang di slide sebelumnya terkait metodologi. Bisa di next, Cahyo. Bisa di next, Cahyo. Perkembangan sains atau ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan mengarah dengan kehidupan manusia atau peradaban manusia di posisi yang paling tinggi. Nah, hal tersebut berkaitan dengan berbagai kasus dan fenomena kehancuran dalam pada kurun terakhir ini, merupakan adanya salah satu akibat yang terjadi adanya sebuah pengembangan sains yang diletakkan pada posisi yang memiliki tidak terbatas gitu di dalam kehidupan manusia itu sendiri. Bisa di next, Cahyo. Nah, berkaitan dengan adanya suatu perkembangan sains, tentunya harus adanya memiliki sebuah tujuan dan cita-cita hidup, terutama berkaitan dengan kehidupan manusia. Karena pada dasarnya jika perkembangan sains digunakan dengan hal yang salah, akan menjadi perusak dalam peradaban kehidupan manusia itu sendiri. Nah, selain itu, adanya perkembangan ilmu pengetahuan atau sains hendaknya terus berjalan dengan segala risikonya. Dan yang perlu diperbaiki dalam perkembangan sains itu adanya sebuah penanaman nilai agar terjadinya antara keseimbangan antara sains dan agama, sehingga hal tersebut akan terus berkembang dan memberikan sebuah manfaat dan tidak adanya mengancam berkaitan dengan peradaban manusia sebagai makhluk sosial itu sendiri. Oke, selanjutnya berkaitan dengan problem ataupun problematika yang berkaitan dengan sains modern, terutama di wilayah barat dengan perkembangannya, terutama berkaitan dengan sebuah teknologi serta masalah yang melekat di dalamnya. Hal tersebut menjadi problematika yang ada di dalam sains modern. Tentunya menjadi sebuah perhatian yang sangat besar, terutama di dalam dunia peradaban Islam. Bukan hanya pada masa sekarang, akan tetapi jauh sebelumnya, sebelum peradaban sains modern itu terjadi gitu. Nah, dalam tinjauan sejarahnya, perkembangan sains itu dalam perkembangan sains mengalami sebuah problematika yang terjadi. Nah, di dalam peradaban Islam ataupun juga menunjukkan kontribusi terutama kepada sains perkembangan sains dunia di wilayah barat. Nah, berkaitan dengan problematika yang terjadi dalam sains modern disebabkan adanya sebuah paradigma baru terutama di dalam sains dunia barat itu sendiri. Oke. Berkaitan dengan hal tersebut, dapat disimpulkan dengan demikian sudah adanya waktu ya bagi ilmuwan Islam untuk dapat memberikan paradigma sains religius sebagai adanya paradigma baru bagi sains pasca modern di milenium baru. Dengan hal tersebut diharapkan bahwa peradaban Islam ataupun dalam sains modern dapat mengembangkan sekali lagi berkaitan dengan landasan religius melalui paradigma sains yang Islami bagi sains yang Islami terutama di perkembangan sains modern di dunia barat maupun di perkembangan di dunia. Mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh Nida, kepadanya dipersilakan. Ya, terima kasih Erwin. Selanjutnya terkait problem dan krisis sains modern. Peradaban modern seringkali dipandang sebagai hasil puncak peradaban manusia. Ternyata tidak sepenuhnya disepakati kebenarannya. Oleh karena itu, terdapat banyak problem multidimensi, maka dibutuhkan solusi yang tepat terhadap segala problem-problem tersebut. Para ahli menyatakan bahwa jalan keluar dari permasalahan tersebut tidak lagi bisa ditangani oleh paradigma modernisme. Sehingga mereka dengan tegas menyatakan dunia pada pasca atau post-modernisme membutuhkan paradigma lain, terutama dalam upaya rekonstruksi pemikiran pendidikan. Next, saya. Ya, kajian umum maupun kritis tentang problem filsafat ilmu. Pada umumnya terjadi seputar masalah yang berkaitan dengan kebenaran, kenyataan atau fakta, dan juga logika. Problem filsafat ilmu ada 3. Yang pertama yaitu
problem ontologi ilmu pengetahuan. Kebenaran ilmu pengetahuan yang berlandaskan pada norma ontologi, yaitu apa yang terjadi dan pada eksistensi wujud atau entitas. Yang kedua yaitu problem aksiologi ilmu pengetahuan. Pada problem ini, pembahasan ini terkait asal, sifat natural, sejauh mana konsep dibatasi, sumber dari sebuah asumsi berasal, kaidah landasan berpikir yang digunakan, kemudian uji sebuah validitas dan reliabilitas dilaksanakan. Hingga pada masalah kebenaran itu sendiri, terkait bagaimana proses ilmu didapatkan, serta bagaimana proses sebuah metode dapat menggapai sebuah kebenaran. Selanjutnya, problem yang ketiga yaitu problem epistemologi ilmu pengetahuan. Dampak pada bidang etis, bidang estetis, deskripsi tentang peran dan manfaat ilmu dalam peradaban manusia. Ketiga problem tersebut dijadikan sebagai landasan penelitian ilmu dalam filsafat barat. Next, ayo. Ya, sains dan teknologi yang semulanya ingin menyelesaikan problematika dunia justru menambah masalah yang kian pelik. Dan ini menjadikan kemunduran di dalam peradaban dunia. Kontribusi para ilmuwan dan pemikir Islam terdahulu sudah menjadi bukti bagaimana Islam memberikan perhatian besar terhadap ilmu pengetahuan. Melalui upaya menciptakan para pemikir Islam yang berpikiran konstruktif dan positif dapat membantu menyelesaikan masalah sains modern tersebut. Oke, untuk selanjutnya subtema mengenai the Islamic worldview sebagai metodologi ilmu. Yang mana yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Boleh di next. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pengertian worldview. Nah, di mana worldview ini pada dasarnya memiliki makna pandangan hidup dunia atau juga disebut sebagai ideologi hidup. Nah, worldview itu dalam Islam juga memiliki arti yang mana cara pandang hidup seorang muslim yang mencakup batin dan jasad yang berdasarkan pada realitas dan kebenaran menurut Rahmawati. Nah, worldview juga dalam pandangan Islam bermula gitu dari turunnya wahyu Allah, sehingga hal itu banyak melahirkan filsuf-filsuf Islam yang mana menilai gitu pandangan dunia berdasarkan pada ayat-ayat Al-Quran atau wahyu tersebut gitu. Nah, pandangan-pandangan ini juga nantinya akan menjadi sebuah landasan yang banyak digunakan sehingga terbentuknya pemikiran Islam hingga sekarang ini. Nah, di mana pemikiran-pemikiran para filsuf Islam itu telah banyak gitu menjadi sebuah panduan bagi perkembangnya pikiran-pikiran maju di dunia Barat. Nah, namun para pemikir Barat gitu banyak yang dalam pengembangannya itu telah banyak mengubah arah pemikiran Islam yang tadi dijadikan landasan oleh mereka gitu, yang mana muncul pada akhirnya dalam perkembangan itu dikembangkan oleh pemikiran Barat, dimuncul salah satu bentuk pemikiran baru yang saat ini kita kenal dengan istilah sekularisme gitu. Nah, di mana pemikiran ini dengan sangat jelas gitu memisahkan peran agama pada pembentukan sebuah tatanan kehidupan yang sifatnya duniawi. Nah, seakan-akan agama itu hanya mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya gitu. Padahal agama juga gitu, kayak selain membahas mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya, agama juga gitu kayak memiliki peran dalam hubungan manusia dengan manusia lain gitu. Nah, ketimpangan ini kayak menyebabkan sebuah dorongan gitu pada sebuah kemajuan yang mana banyak gitu menyebabkan manusia itu menjadi ragu pada hal yang bersifat suprarasional. Mungkin boleh di next. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, pada Rina, dipersilakan. Nah, selanjutnya ada Islamic worldview. Pandangan dunia Islam atau worldview Islam dimulai dengan wahyu yang diturunkan kepada Nabi melalui perantara para malaikat, yang kemudian wahyu tersebut diberikan kepada umat manusia berdasarkan penemuan manusia untuk menciptakan struktur ilmiah. Nah, struktur tersebut itu dilanjutkan dengan kegiatan ilmiah dan kemudian lahirlah para ilmuwan.
Nah, ilmuwan ini mengajukan mekanisme penyebaran pengetahuan. Nah, worldview Islam ini yang muncul dari wahyu sangat relevan gitu untuk tumbuh dan berkembangnya ilmu pengetahuan. Worldview inilah yang membimbing kemajuan ilmiah sejak awal perkembangan Islam hingga era keemasan peradaban Islam. Boleh di next. Nah, kemudian ada pengertian pandangan Islam menurut Atif Al-Zain, nah, adalah al-mabda al-islami, yakni akidah fikriyah atau keyakinan yang berakal, yang berarti berdasarkan akal, karena setiap muslim wajib beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga di dalam Al-Quran dengan alasan yang baik, kepercayaan pada yang gaib didasarkan pada indera yang dikuatkan oleh akal sehingga tidak dapat disangkal. Nah, iman Islam sebagai Tuhan diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, dengan dirinya sendiri dan dengan sesamanya. Sedangkan menurut Syekh Muhammad Naqib Al-Atas, worldview adalah visi realitas dan kebenaran yang didapat dari dibaca oleh mata hati kita gitu. Dan ini menjelaskan sifat wujud yang sebenarnya, karena totalitas dunia wujud adalah apa yang dibayangkan oleh Islam. Dengan demikian, istilah pandangan dunia diterjemahkan sebagai al-alatas dalam terminologi Islam sebagai ru'yat al-Islam li al-wujud, yang berarti pandangan Islam tentang realitas dan kebenaran tentang alam semesta. Boleh di next. Nah, worldview Islam ini juga sudah ada pada dinasti Abbasiyah yang mencapai ke puncak kemasan pada masa peradaban Islam. Nah, terdapat kemajuan karena Harun ar-Rasyid sebagai pemimpin pada masa itu menerapkan sistem yang tegas serta diikuti dengan pesatnya ilmu pengetahuan. Nah, masa ini juga munculnya para ilmuwan-ilmuwan terkenal seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, Ibnu Rushd, dan Ibnu Khaldun. Nah, ketika itu ilmu pengetahuan juga sangat berkembang baik gitu. Pada masa Abbasiyah inilah yang paling berkesan karena saat itu banyak dibangun perpustakaan dan catatan yang dibuat oleh para ilmuwan masa dinasti Abbasiyah. Nah, kemudian terjadi kemunduran yang tidak disadari pada Napoleon Bonaparte melakukan ekspansi ke Mesir pada 1798. Tidak hanya menghadirkan pasukan militer, tetapi juga membawa para ilmuwan, peralatan ilmiah, dan lainnya. Mungkin boleh di next. Nah, mungkin di sini akan dijelaskan oleh Mas Cahyo. Persilakan. Oke, selanjutnya ada Islam worldview dan metodologi ilmu. Sains dan agama memiliki banyak ragam dengan dilihat dari produk yang dihasilkan oleh sains. Dengan banyaknya produk atau teori-teori yang dihasilkan sains, terdapat barang hasil ciptaan sains yang baik, yang baku maupun tidak. Dalam pengertian menurut para ulama muslim mengenai istilah worldview dalam berbagai bukunya, para cendekiawan muslim tidak pernah menggunakan istilah worldview dalam hal ini. Sains atau ilmu memiliki tujuan makna yang bersifat umum sekaligus khusus. Sains dapat bermakna khusus sebagai ilmu pengetahuan alam, yaitu pengetahuan yang bersifat sistematik. Dan selanjutnya, sains sebenarnya berasal dari bahasa Inggris, yaitu science, yang berarti pengetahuan mengenai struktur dan tingkah laku dari alam dan dunia yang fisik, berdasarkan fakta yang dapat dibuktikan seperti dengan percobaan. Sedangkan sains atau sains diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ia bermakna ilm atau ilmu yang disetarakan dengan knowledge
perbedaan kata dan bahasa sangat memengaruhi keyakinan dan worldview manusia dalam memahami konsepsi segala sesuatu. Jika Islam dianggap sebagai din, maka maknanya juga akan lain. Kata din merupakan kata bahasa Arab, dana yadiun, yaitu pemberian atau jangka waktu tertentu, memberikan harta untuk tempo tertentu, atau memberikan hutang, sedangkan din adalah hutang. Selanjutnya, sains dan agama tidak memiliki keterikatan terhadap pola studi dan metodologi dengan menggunakan worldview sebagai sebuah pisau analisis, bukan untuk memperdebatkan kebenaran seperti sains adalah netral dan bebas nilai, namun keduanya berusaha untuk melihat asal-usul dan latar belakang dari pernyataan tersebut secara fenomenologis, historis, bahkan empatis. Selanjutnya, menurut Gauss, ia tidak setuju terhadap adanya worldview di balik sains. Namun jika melihat pada beberapa pilar dari karakter sains tersebut, bahwa sains merupakan sesuatu hal yang terbukti empiris. Itu merupakan suatu metodologi yang diimpor dari suatu ideologi yang menuntut pembuktian suatu secara empiris. Gauss juga menyatakan adanya sebuah paradoks yang diciptakan oleh metode yang didasari oleh suatu worldview akan berkesimpulan pada karakter worldview tersebut. Meskipun demikian, Gauss tetaplah menyatakan bahwa sains adalah netral karena didasari dengan metode ilmiah yang dikuatkan oleh pembuktian dengan sebuah adanya realitas tertentu terhadap sains dan agama. Itu dia pemaparan materi dari kelompok 1 mengenai metodologi ilmu yang mana kami membahas 3 submateri. Yang pertama ada pengertian metodologi ilmu, yang kedua ada problematika sains modern, yang ketiga ada the Islamic worldview. Nah, mungkin cukup sekian ya dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.